tamu yang luar biasa, yang seorang pendua syafaat itu Rick Ridings, yang dia station di Yerusalem dan dia banyak mendoakan Indonesia, mengadopsi Indonesia. Dan beberapa hari yang lalu beliau juga mendapatkan satu visi daripada Tuhan yang perlu kita dengarkan baik-baik supaya ini jadi panduan buat kita semua dan menjadi kekuatan buat kita semua. Rick, are you with us? And then would you please, you take your time for 10 minutes. You're gonna share something with us. Okay, shalom from Jerusalem to all our friends there in Indonesia. It's so good to be with you. Shalom. Shalom dari Yerusalem. Untuk teman-teman kita di Indonesia, sangat senang bisa berada bersama dengan Anda semua. I agree with Suzanne that it's amazing what is happening through these calls globally. Kami setuju dengan Ibu Suzette dan yang panggilan terhadap ini yang terhadap dunia sedang terjadi. But this call could not happen if you had not been building unity and relationship there in Indonesia. And I believe God is very pleased and blessed with the foundations you have laid of unity. Dan panggilan doa ini tidak bisa terjadi begitu saja tanpa kalian semua membangun sebuah fondasi dan Tuhan berkenan atas unity yang dibangun. In the year 2016, in October, God gave me a series of visions about what the shakings that would come upon the world. Tahun 2016 bulan Oktober, Tuhan memberikan pada saya sebuah visi, sebuah penglihatan akan apa yang akan goncangan terjadi di dunia. I just posted the website where you can read the whole visions. Saya sudah upload posting di website di mana Anda semua bisa melihat penglihatan itu secara keseluruhan. Posted on the chat. And in these visions, I saw the Lord was taking a threshing basket. A basket to throw wheat di dalam penglihatan ini, blows away. Dalam penglihatan ini, saya melihat bahwa Tuhan sedang membawa keranjang penuaian yang hasil tuaian dimasukkan ke dalam keranjang. And then these shakings would go to the ends of the earth. The shakings would go from Jerusalem but to the nations. Kemudian terjadi goncangan yang dimulai dari Yerusalem ke bangsa-bangsa sampai ke ujung dunia. And he showed that during these shakings, he would bring water into the very driest places. Dan Tuhan menunjukkan bahwa dalam goncangan ini, Tuhan akan memberikan air kepada daerah yang paling kering. Isaiah 43 that Suzette mentioned. Dalam Yesaya 43 yang tadi sudah disebutkan Ibu Suzette. And then he showed that he would separate light from darkness. Dan kemudian Tuhan akan memisahkan kegelapan dan terang. In the church and then in the nation. Dimulai dari gereja, kemudian kepada bangsa-bangsa. And then in the last vision, in between the shakings, we would bring little baskets of bread and fish, representing healings and evangelism. Dan di dalam akhir penglihatan itu kemudian kita semua akan membawa keranjang-keranjang kecil yang isinya adalah roti dan ikan, tanda adalah membawa kesembuhan. And he would begin to multiply the bread and the fish. Dan dia kemudian mulai memultiplikasikan roti dan ikan yang ada di keranjang kita. So in these shakings, it is God's unshakable kingdom that will come forth. Dan di dalam kegoncangan dunia ini, kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan ini yang akan maju di depan. But it is also the harvest. Dan menunjukkan kepada penuaian. So I believe God is calling all of us in a new way
to 2 Chronicles 7 verses 13 through 16 that Pastor Charles read at the beginning. Dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan kepada kita dan memanggil seperti yang tadi dibacakan oleh Pak Charles di 2 Tawarik 7. And there he mentions that his eyes are open in a special way upon the Temple Mount, where he placed his name forever. Dan dinyatakan di situ bahwa mata-mata akan melihat ke arah kepada Bait Kudus, yaitu di Bukit Kudus Suci Bait Allah. I have here a little stone from the Temple Mount. Saya punya batu kecil yang diambil dari tempat Bukit Kudus itu, yang Temple Mount. That the church in Indonesia, as you are repenting for the sins of your nation, you are coming before God's holy mountain with your prayers. Dan adalah sebagai tanda bahwa gereja di Indonesia datang ke gunung Tuhan yang. And he has promised, because you are humbling yourselves, praying, seeking his face, turning from your wicked ways, that he will hear from heaven, forgive your sin, and he will heal your land. Dan dia berjanji. Dia berjanji karena Kenapa, Oki? Dari Yerusalemnya? Semua merendahkan diri mencari wajahnya. So we agree together from Zion, from Jerusalem. Let the healing of the Lord begin in the land of Indonesia today through the prayers of God's people there. Maya, kedengeran? Ya, back in. Bisa dengar saya? Ya, go ahead. From Zion today, we say, let the Lord hear and let the healing of Indonesia begin. Dari Sion, sekarang kita berdoa, biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan mulai mengalirkan kesembuhan bagi Indonesia. Oh, haleluya. May your kingdom come forth in Indonesia. Biarlah kerajaanmu muncul dan datang di Indonesia. One more thing, I saw a vision last December. Dan ada satu lagi. And I saw Indonesia like a censer, like the thing that you put incense in that swings. The prayers where you put it like incense in something that swings, a censer. Dan satu lagi penglihatan. Waktu Desember saya melihat penglihatan bahwa Indonesia adalah seperti tempat dupa di mana kita mengayunkan supaya asap itu keluar. And I agree with Pastor Christine. God wants a fresh new move of worship in Indonesia. Dan saya sepakat dengan Pendeta Christine bahwa Tuhan akan memberikan sebuah gerakan baru yang segar bagi Indonesia. Do not focus upon the virus, focus upon the healer. Jangan fokus kepada virus, tetapi fokus kepada Sang Penyembuh. Worship the healer. Worship Sembahlah penyembuh itu. Sembahlah Dia yang bisa menyembuhkan. So, Father, from Jerusalem, we agree today.
Jadi Bapa dari Yerusalem, kami sepakat hari ini. Let the worship and the prayer arise before you. Jadikanlah penyembahan dan doa bangkit di hadapanmu. As your priests are standing before you between the living and the dead, let the plague be stopped. Dan sebagai imam yang agung, engkau berdiri di antara yang hidup dan yang mati, dan jadikanlah wabah ini mati di dalam namamu. Let Indonesia fulfill its calling. Jadikanlah Indonesia memenuhi panggilannya. Let Indonesia wake up in a new way to their calling for missions all the way from Indonesia back to Jerusalem. Jadikan Indonesia bangkit dalam panggilannya, dalam misi-misi yang mulai dari Indonesia sampai ke Yerusalem kembali. Let the government turn its heart more toward Jerusalem. Dan jadikanlah pemerintah supaya bisa memberikan hati mereka kepada Yerusalem. We say the government is upon your shoulders, Lord Jesus. Dan kami katakan bahwa pemerintahan ada di pundakmu, ya Tuhan Yesus. And we believe you to turn this time into a time of healing for Indonesia. Dan kami percaya bahwa Engkau akan mengubahkan, membalikkan waktu ini sekarang menjadi waktu kesembuhan bagi Indonesia. And from Jerusalem, we proclaim the healing of the Lord God of Israel over all of Indonesia. Dari Yerusalem, kami proklamasikan kesembuhan dari Tuhan kita kepada seluruh Indonesia. We say that this virus will not stop the harvest, it will further the harvest. Kami katakan bahwa virus ini tidak akan menghentikan penuaian, tetapi justru akan meningkatkan penuaian. Let this be a time of great move of the Holy Spirit in Indonesia. Jadikanlah waktu ini sekarang sebagai di mana Roh Kudus bergerak secara dahsyat di Indonesia. Let this come a time of multiplication of the loaves and fishes. Dan jadikanlah ini sebagai waktu multiplikasi daripada roti-roti dan ikan-ikan. We bless Indonesia with a huge harvest in this season. Kami berkati Indonesia dengan tuaian yang melimpah pada masa zaman ini. May many come into eternal life. Di mana banyak orang mencapai kehidupan kekal, mendapatkan kehidupan kekal. From Zion we proclaim this in the name of Yeshua. Dari Sion kami proklamasikan ini di dalam nama Yeshua. Amen. Amen. How wonderful. Amen. Thank you so much. Maybe Patty would like to sing something, and you have the piano or keyboard at your home.